Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati dan yang saya cintai para pecinta kajian tafsir Al-Quran lewat WhatsApp dengan membaca Mukhtasarul Amsal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah yang sebanyak-banyaknya dan kita bisa juga mengamalkan dan menyebarkannya insyaallah. Pada kajian yang telah lalu saya sudah membahas tentang tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian juga Ar-Rahmanur Rahim dan Maliki Yaumiddin. Kita masuk kepada tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kelanjutan daripada pembahasan yang sebelumnya sudah kita masuki ala kadarnya. Pada halaman 16 mu'allif mengatakan fal ayatus sabiqatu tahaddatsat an tauhidiz zati was sifati. Pada ayat-ayat sebelumnya itu membicarakan tentang tauhiduz zat dan tauhidus sifat, itu keesaan atau kesatuan dalam zat dan keesaan atau kesatuan dalam sifat. Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu masalah tauhidul zat, Ar-Rahmanur Rahim masalah tauhidus sifat. Kita mengenal dalam mazhab Ahlul Bait tentang bahwa sifat itu ainuz zat. Sifat adalah zat Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi tidak ada keterpisahan antara zat dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mengenal namanya sifat idhafi atau sifat tambahan, karena sifat Allah adalah zatnya Allah juga. Cuma kita bisa memikirkan atau kita bisa memandangnya dari sisi lain dan kita bisa merenungkannya atau memahaminya dengan beberapa pandangan. Tapi dari segi misdaq, bahwa sifat adalah zat Allah, tidak ada keterpisahan sama sekali, bahwa as-sifat ainul zat. Berbeda dengan pandangan Asy'ariyah sebagai mazhab Ahlus Sunnah dalam masalah akidah. Mereka berpendapat bahwa sifat itu idhafi daripada zat. Jadi ada keterpisahan antara zat dengan sifatnya. Seperti kita ini manusia, ketika kita belum belajar, kita masih belum tahu apa-apa, kita masih kosong ketika itu. Setelah kita belajar, kita dapat ilmu,
maka kita disifati dengan sifat alim setelah mendapat ilmu. Nah, sifat alim ini, sifat ilmu yang ada pada kita, sifatnya idhofi, ya tambahan. Tadinya tidak ada, kemudian ada. Itu kalau kita, ya. Nah, Allah seperti itu menurut ahli sunnah, bahwa Allah juga sifatnya itu idhofi atas zatnya tambahan. Tapi di akidah adliyah atau syiah imamiyah tidak demikian, bahwa sifat adalah ainul zat, sehingga tidak ada tarkib, tidak ada ketersusunan antara zat dengan sifat. Tapi di ahli sunnah ada ketersusunan, ada rangkapan antara zat dengan sifat. Jadi Ar-Rahman adalah sifat Allah yang ada dalam Al-Fatihah tersebut, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhil ayatu tatahaddatsu an tauhidil ibadati wa tauhidil af'ali. Sedangkan ayat ini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in membicarakan tentang tauhidul ibadah, keesaan dalam ibadah, kesatuan ibadah. Wa tauhidul af'ali, dan kesatuan keesaan dalam af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada istilah tauhidul zat, ada tauhidul sifat, ada tauhidul ibadah, ada tauhidul af'al terkait masalah penafsiran ini. Seperti di akhir kita juga mengenal tentang berbagai pembagian tentang tauhid, ya. Itu di akidah atau di usul ini sudah dibahas secara mendetail. Kemudian tentang tauhidul ibadah, apa itu? Fa tauhidul ibadati yani al-i'tirafu bi anna Allah subhanahu huwa wahdahu al-la'iqu bil ibadati wal ta'ati wal khudu'i wa bi tasyri'i duna siwahu. Tauhidul ibadah, keesaan dalam ibadah, yaitu bahwa hamba mengakui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang layak, yang pantas dan patut untuk diibadati, untuk disembah dan ditaati serta tunduk padanya. Dan tidak ada syariat selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhidul ibadah, seorang hamba mengakui tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Tidak ada syariat selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhidul ibadah. Karena itu ibadah itu harus berlandaskan, harus berasaskan sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam cara beribadah tidak boleh seorang hamba membuat cara-cara sendiri. Harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya dan kepada para ma'asumin yang sampai kepada kita. Itu tauhidul ibadah. Kama ya'ni tajannubi ayyi naw'in min al-'ubudiyyati wa taslimi li ghairi dzatihil muqaddasah. Sebagaimana pula menjauhkan berbagai macam tata cara beribadah dan penyerahan diri kepada selain zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Itu sekilas makna tauhidul ibadah. Menjauhkan semua bentuk ibadah, semua bentuk taslim, semua bentuk ketundukan, semua bentuk ketaatan, kecuali hanya ketaatan, ketundukan, dan taslim serta ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhidul ibadah. Wa tauhidul af'ali, sedangkan tauhidul af'al, keesaan dalam perbuatan Allah, yaitu al-imanu bi anna Allah huwal mu'assirul haqiqi fil alam, la mu'assira fil wujudi illallah. Sedangkan makna tauhidul afal, satu dalam perbuatan, keesaan perbuatan Allah adalah itu seorang hamba beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah lah yang mu'assir, yang memberikan pengaruh secara hakiki dalam alam semesta ini. Tidak satu pun selain Allah yang memberikan pengaruh apapun. La mu'assira fil wujudi illallah. Tidak ada mu'assir, tidak ada pengaruh apapun dalam wujud ini, dalam alam semesta ini, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mempengaruhi, dialah yang berkuasa, dialah yang memberikan berbagai macam pengaruh kepada hamba-hambanya dan semua makhluknya. Wa hadza la ya'ni inkaru 'alamil asbab. Hal ini bukan berarti mengingkari dunia sebab akibat atau hukum kausalitas. Wa tajahulil musabbabat, dan tidak mengetahui
terhadap musabbabat, hukum sebab akibat. Bal ya'ni al-imanu bi anna ta'sir al-asbabi inama kana bi amrillahi ta'ala. Tetapi kita sebagai hamba mengimani bahwa pengaruh sebab akibat itu hanyalah dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam-macam pengaruh dari makhluk ini, dari alam semesta ini, dari benda-benda ini, itu semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya api punya pengaruh apa? Membakar. Api punya kekuatan membakar, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak punya pengaruh, seperti tidak membakar Nabi Ibrahim, juga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu dengan hukum kausalitas, dengan hukum sebab akibat, dengan sunnatullah yang telah Allah tetapkan dalam alam semesta ini. Air menghilangkan rasa haus juga dengan sebab akibat. Ya, angin bisa mendinginkan dengan sebab akibat. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan hukum kausalitas yang telah Allah tetapkan dalam alam semesta ini.